hanya untuk ngaji. Karena ada sebuah hadis yang sangat ekstrim. Baginda Rasulullah mengatakan, an-nasu sinfani, manusia, yang disebut manusia hanya dua kelompok. Berarti selain dua kelompok ini bukan manusia. Siapa dia? Yang pertama, alimun, orang yang alim, orang yang bisa, yang mau mengajarkan, yang mau berbagi, yang mau menyalutangi ilmu yang telah diberikan di dalam dadanya, di dalam pikirannya. Yang kedua, wa muta'allimun, dan orang yang belum alim, yang mau masih belajar, yang mau ngasih ngaji. Berarti wala khairu fi siwahuma, bukan disebut sebagai manusia kalau tidak pintar, tidak ngajar, atau bodoh, G-O-B-L-O-G, sudah tidak mau ngaji. Kalau kita mau kepengen disebut manusia, maka hendaknya mau ngaji. Yang kedua, bahwa mengaji itu yang pertama dari ngaji itu, yang kedua dari poin yang kedua ini, yang pertama kita semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ngaji mesti diridhoi oleh Allah. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, insya Allah hajinya mabrur. Allahumma amin. Bagaimana Allah tidak ridho? Allah memerintahkan seluruh malaikatnya, wa inna lillahi malaikatan, Allah punya malaikat, la tadumu ajnihatahu, yang malaikat itu menaruh sayapnya di bawah sebagai tikar untuk berjalan orang-orang yang ngaji, di atasnya untuk menaungi sebagai saringan rahmat Allah. Kenapa? Ridwan ditolabil latatumu ajnatahu litolabil ilmi. Dia menaruh sayapnya untuk berjalan bagi para orang-orang yang mau ngaji. Menaruh sayapnya di atas. Kenapa? Ridwan, karena malaikat itu ridho bimayasna, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ngaji. Hakikatnya saudara, dari rumah berjalan dengan alas tikar serwiwi malaikat, ini sudah luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan malaikat yang mulia, sayapnya siap menjadi tikar untuk berjalan orang-orang yang ngaji. Yang terakhir, dari banyak masalah tentang keutamaan ngaji, saya membaca di dalam Sirul Ta'at, bahwa orang yang mau ngaji ini sebagai alamat kelak insya Allah di dalam jelang ajalnya dia memasuki satu pintu di antara dua pintu, yaitu pintu husnul khotimah. Allahumma, ada dua pintu, satu pintu husnul khotimah, dua pintu husnul. Tiang kok gelem ngaji dominan, kelak dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Tenang Bapak Ibu, ngaji umroh cukup 1 jam insya Allah paham. Ngaji haji cukup 1 jam insya Allah paham. Insya Allah nanti akan saya urai rahasia tentang umroh dan haji, paham dan sah. Nanti makbulnya Pak Haji Lucu yang makbul, yang diterimanya. Saya mengantarkan sah menurut koridor fikih, bahwa haji yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu itu sah. Semuanya bisa, baik yang buta huruf ataupun yang buta teror. Insya Allah sah. Lah, oleh sebab itu maka mari kita bersama-sama niat dulu yang ikhlas. Karena seorang mu'alif mengatakan al-fahmu biqadril ikhlas. Faham kita terhadap materi itu diukur dengan ikhlasnya. Kalau kita ngaji ikhlasnya 100%, insya Allah nanti Allah akan memberikan lambat laun 100% paham. Kalau ngaji cuma kepengen lihat kiainya ganteng atau jelek, pulang ke rumah paling-paling bilang ke bojonya, cukup kiainya itu kegantengannya untuk istrinya. Kalau ngajinya hanya Riku sama Pak Haji Lucu, nanti pahamnya cuma pada Haji Lucu. Kalau ngajinya cuma badogan karena makan, nanti tidak dikasih makan modo-modo. Maka haji
ngaji itu niatnya ikhlas lillahi. Bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lirafil jahli lillahi ta'ala. Saya niat mengaji, menghilangi kebodohan karena Allah. Diucapkan di dalam hati, karena niat itu maknanya perkataannya hati, bahasa Inggrisnya dengrendeg. Sundanan retek hati semua. Niat itu retek. Apalagi kegiatan ngaji dan niat ngaji itu diletakkan atau jatuh di bulan yang sangat berkah. Bulan apa? Bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban ini bulan yang luar biasa, bulan yang berkah. Bahkan keberkahan bulan Sa'ban ini melebihi bulan Rajab. Bapak Ibu, melebihi bulan Rajab. Kenapa di bulan Sa'ban ini berkah? Saya urai dulu supaya panjenengan nanti ngajinya mantap. Besok insya Allah semuanya hadir. Yang pertama kami membaca di dalam kitab Duratun Nasihin, kalau tidak salah halamannya 85, mengatakan barang siapa yang berbuat amal kebaikan di bulan Rajab, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya 100 kali di bulan Rajab. Kemudian barang siapa yang beramal kebaikan di bulan Sa'ban, termasuk datang jauh dari Jawa Tengah, kemudian ibu-ibu yang tua dengan susah payah dipapah oleh anaknya, oleh saudaranya, ini adalah sebuah kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat. Barang siapa yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan, umat Nabi Muhammad yang dilabelkan sebagai pemiliknya, maka akan dilipatkan gandakan 1000 kali lipat gandaan. Maka saya mengatakan Sa'ban itu tidak kalah berkahnya dengan bulan Rajab, karena amal kita dilipatkan 700 kali lipatan. Ibu-ibu satu hari senyum kepada suami, mercy, mamerakan gusi, pahalanya seperti umroh makbulah. Satu hari senyum satu kali, berarti ibu tercatat oleh malaikat 700 kali senyum. Hebat gak Bu? Di bulan Sa'ban. Ayo, jujur aja, di bulan Sa'ban banyak senyum apa banyak manyun? Banyak mesem apa banyak mejam? Ingat Bu ya, di dalam kaidah idah tutungi fatil hasanatu tutungi fatis sayiatu. Jika amal kebaikan dilipat-lipat gandakan, maka amal jelek pun dilipat-lipat gandakan. Barang siapa yang manyun kepada suami satu hari di bulan Sa'ban, maka tertulis di dalam bukunya manyun 700 kali. Manyun. Kira-kira bahaya enggak? Kita sudah tahu betapa lebih hebatnya bulan Sa'ban, bulan yang berkah. Apalagi yang kedua, bahwa bulan Sa'ban ini adalah bulan kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Mesti ada yang protes, masa Nabi Muhammad lahir di bulan Sa'ban? Syekh Mutawalli As-Saroni mengatakan lin nabiyyi wiladani, Nabi itu punya dua kelahiran. Kelahiran yang pertama yaitu kelahiran di bulan Rabiul Awal, di tanggal 12 di hari Senin. Itu adalah kelahiran jasad yang mulia baginda Rasulullah SAW. Sedangkan di bulan Sa'ban ini adalah kelahiran keagungan derajat baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di bulan Sa'ban Allah menurunkan SK kepada umat Muhammad untuk bersolawat kepada baginda Nabi, yang nomor SK-nya surat Ahzab ayat 56. Insya Allah semuanya hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah. Apa arti solawat? At-ta'dim wa hurmah, mengagungkan dan memberikan, memohonkan rahmat, mengagungkan dan memohonkan rahmat kepada Allah untuk baginda. Shollu alaihi, bersolawatlah kalian alaihi kepada baginda Nabi. Wasallimu, dan doakan selamat baginda Nabi tasliman, dengan keselamatan yang sempurna. Maka bulan Saban ini mulia karena semua makhluk umat Islam diperintahkan untuk membaca sholawat, untuk mengagungkan baginda. Bukan hanya manusia, Bu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna, bersolawat. Allah kemudian terus-menerus mengampuni dosa-dosanya. Malaikat terus-menerus memintakan kemaksumannya agar baginda Nabi terhindar dari dosa-dosanya. Jadi saya ulangi, Saban bulan yang mulia. Kenapa? Karena bulan turunnya SK surat apa, ayat berapa yang bisa 100.000 minta kepada Jinju? Surat Al-Ahzab ayat 50. Nah, jadi amalan yang paling baik di bulan Saban selain mengaji, membaca, mari kita sedikit untuk membaca bersama-sama, mengagungkan baginda Nabi, membaca sholawat. Tapi saya tolong setiap Anda membaca sholawat, satu, niatnya hanya melaksanakan perintah Allah, surat Al-Ahzab ayat 56. Yang kedua, menghadirkan mahabbah, rindu, cinta kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf, karena ada sholawat untuk memperlancar rizki, ada. Sholawat untuk mengobati, ada. Sholawat untuk haibah, biar dihormati orang, sholawat turki, juga ada. Sholawat untuk pelet, bagi duren, beda keren, juga ada. Semuanya hilangkan. Sebab kalau Anda bersolawat, hanya sholawatnya semacam tadi yang saya sampaikan, itu namanya sholawatul am, sholawatnya orang umum. Saya takut baginda Nabi telah menyampaikan aulan nas, orang yang lebih berhak dekat denganku yaumal kiamah, di hari kiamat, aksaruhu, yaitu orang yang paling banyak sholatan, membaca sholawatnya alaiya kepadaku. Orang yang dekat kepada Nabi pasti mendapatkan syafaat. Saya dekat dengan jenengan baginda Nabi, tidak. Saya sering baca sholawat baginda Nabi, tidak. Kenapa tidak? Sholawatmu bukan untuk mahabbah, bukan untuk rindu, bukan untuk mencintai, tapi sholawatmu untuk lancarnya rezeki, sholawatmu untuk pengobatan, sholawatmu untuk mencari jodoh. Maka kalau kita kepengen selamat mendapatkan syafaat, hadirkan di dalam sholawat. Nabi mendengar, itu pasti. Syukur-syukur ada bayangan Nabi datang, Nabi rawuh. Allahumma siap Bu membaca sholawat yang menghadirkan Nabi, siap enggak? Siap. Sallallahu